Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Suculandari. Saya salah satu mahasiswi IAIN Parepare dengan Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Alhamdulillah, pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita nikmat, yakni nikmat iman dan Islam, serta nikmat kesehatan dan kesempatan. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang telah berhasil menuntun pengikutnya pada keselamatan dunia dan akhirat, melepaskannya dari belenggu kegelapan, kejahiliaan, menuju pada kehidupan yang terang benderang, penuh cahaya ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Ibu Ismayanti MM selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, serta teman-teman yang saya banggakan. Baik, materi yang akan dibahas pada video kali ini yaitu mengenai konsep sistem, konsep data, konsep informasi, konsep akuntansi, dan konsep sistem informasi akuntansi. Baik, yang pertama yaitu mengenai konsep sistem. Sistem berasal dari bahasa Latin yaitu sistema dan bahasa Yunani yaitu sustema. Adalah kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi, di mana unsur atau elemen ini saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Murdik RG mengemukakan bahwa sistem adalah suatu kumpulan elemen yang di dalamnya terdapat prosedur yang digunakan dalam rangka mencari suatu tujuan bersama melalui cara pengoperasian barang dan data pada saat tertentu. Cara ini ditujukan untuk mendapatkan data atau informasi yang diinginkan. Nah, selanjutnya ada beberapa elemen yang membentuk sebuah sistem. Yang pertama yaitu tujuan atau goals. Nah, setiap sistem memiliki tujuan atau goalsnya masing-masing. Entah hanya satu atau lebih dari itu. Nah, tujuan inilah yang menjadi motivasi yang dapat mengarahkan sistem. Dan tanpa tujuan, sistem menjadi tak terarah dan tak terkendali. Elemen yang kedua yaitu merupakan masukan atau input. Nah, masukan ini merupakan segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan yang akan diproses. Masukan ini juga dapat berupa hal-hal yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Contoh masukan yang berwujud adalah bahan mentah. Sedangkan contoh yang tidak berwujud adalah berupa informasi, misalnya permintaan jasa pelanggan. Nah, yang ketiga yaitu proses. Proses ini merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran. Kemudian elemen yang keempat yaitu keluaran atau output. Nah, keluaran ini merupakan hasil dari proses dan pada sistem informasi keluaran atau output ini dapat berupa informasi dan laporan. Kemudian elemen yang kelima adalah batas atau boundary. Nah, batas yang dimaksud di sini adalah pemisah antara sistem dan luar sistem. Kemudian elemen yang keenam yaitu mekanisme pengendalian dan umpan balik. Mekanisme pengendalian diwujudkan dengan menggunakan umpan balik yang mencuplik keluaran. Dan umpan balik ini digunakan untuk mengendalikan baik masukan maupun proses. Tujuannya adalah untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan. Berikutnya yaitu mengenai konsep data. Data adalah sekumpulan fakta mentah atau rincian peristiwa yang harus dikelola untuk menghasilkan suatu informasi yang memiliki arti bagi suatu perusahaan atau organisasi. Nah, data ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, data internal. Data internal adalah data yang menggambarkan
situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Nah, contohnya data keuangan, data pegawai, data produksi, dan lain sebagainya. Kemudian yaitu data yang kedua yaitu data eksternal. Data eksternal ini merupakan data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi. Contohnya, data jumlah penggunaan suatu produk pada konsumen, tingkat preferensi pelanggan, serta persebaran penduduk dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu mengenai konsep informasi. Informasi adalah data yang telah diproses menjadi bentuk yang memiliki arti bagi penerima dan dapat berupa fakta. Informasi juga merupakan suatu nilai yang bermanfaat. Jadi dalam informasi ini ada suatu proses transformasi atau perubahan data yang menjadi suatu informasi. Nah, proses transformasi atau perubahan ini berupa input atau masukan, proses, kemudian output atau keluaran. Nah, informasi ini memiliki manfaat yang pertama yaitu dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan sebuah keputusan. Kemudian untuk mengetahui suatu hal yang belum kita ketahui. Nah, yang ketiga yaitu untuk meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakainya. Kemudian yang keempat yaitu mengurangi timbulnya ketidakpastian serta keraguan. Nah, adapun kriteria dari informasi ini yaitu yang pertama, informasi haruslah akurat dan jelas. Maksudnya yaitu informasi yang tidak mengandung keraguan, bebas dari kesalahan, dan harus menjelaskan serta mencerminkan maksudnya. Atau dengan kata lain, tidak menimbulkan pertanyaan bagi penerima informasi tersebut. Kemudian kriteria yang kedua yaitu tepat waktu atau up to date. Nah, maksudnya adalah informasi tersebut datang ke penerima tidak terlambat karena informasi yang tidak tepat waktu sudah tidak mempunyai nilai. Kemudian kriteria yang ketiga yaitu informasi tersebut haruslah relevan. Maksudnya yaitu informasi ini diterima bagi orang yang membutuhkan atau yang bermanfaat bagi yang menerimanya. Berikutnya yaitu mengenai konsep akuntansi. Nah, berdasarkan American Accounting Association, akuntansi ini merupakan suatu proses dalam mengidentifikasi, mengukur, juga melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya suatu penilaian dan juga pengambilan keputusan yang jelas serta tegas bagi mereka yang menggunakan data atau informasi tersebut. Sedangkan menurut American Institute of Certified Public Accountants, akuntansi merupakan suatu seni pencatatan, penggolongan, peringkasan yang tepat serta juga dinyatakan dalam suatu satuan mata uang, transaksi-transaksi dan juga kejadian yang setidaknya bersifat finansial dan juga penafsiran hasil-hasilnya. Jadi dari pengertian di atas, secara umum ini akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasian, pengukuran, pengkomunikasian informasi ekonomi yang menghasilkan informasi yang berguna bagi pembuat kebijakan dan keputusan oleh pemakainya. Nah, selanjutnya tujuan akuntansi. Tujuan akuntansi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama tujuan secara umum, yaitu memberikan informasi mengenai keuangan, baik informasi mengenai aktiva maupun informasi mengenai pasifa perusahaan. Yang kedua yaitu menyediakan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi perusahaan. Yang ketiga yaitu memberikan informasi keuangan perusahaan yang dapat membantu dalam pembuatan estimasi potensi keuntungan perusahaan. Yang keempat yaitu memberikan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi perusahaan seperti aset, hutang, serta modal. Yang kelima yaitu menyediakan informasi lainnya terkait laporan keuangan untuk membantu pengguna laporan tersebut. Nah, secara khusus tujuan akuntansi adalah untuk menyediakan informasi dalam bentuk laporan yang memuat posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya,
secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Selanjutnya yaitu mengenai konsep sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab untuk menyiapkan informasi yang diperoleh dari pengumpulan dan pengolahan data transaksi yang berguna bagi semua pemakai, baik pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan. Nah, adapun informasi akuntansi yang dapat dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi yaitu yang pertama informasi akuntansi keuangan. Nah, informasi akuntansi keuangan ini merupakan informasi yang berbentuk laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak eksternal perusahaan. Kemudian, informasi akuntansi manajemen merupakan informasi yang berguna bagi pihak manajemen dalam pengambilan keputusan. Nah, terdapat 3 subsistem sistem informasi akuntansi. Yang pertama yaitu sistem pemrosesan transaksi, merupakan sistem yang mendukung operasi bisnis harian melalui berbagai dokumen serta pesan untuk para pengguna di seluruh perusahaan. Nah, sistem ini penting untuk keseluruhan fungsi dari sistem informasi karena sistem ini dapat mengonversikan berbagai kegiatan ekonomi dalam transaksi keuangan, mencatat berbagai transaksi keuangan ke dalam catatan akuntansi seperti jurnal dan buku besar, serta dapat mendistribusikan informasi keuangan yang penting untuk personel operasional dalam mendukung operasi hariannya. Kemudian subsistem yang kedua yaitu sistem buku besar atau pelaporan keuangan. Nah, sistem ini menghasilkan laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, arus kas, pengambilan pajak, serta berbagai laporan lainnya yang disyaratkan oleh hukum. Nah, sistem buku besar dan sistem pelaporan keuangan adalah 2 sistem yang erat kaitannya satu sama lain. Kemudian subsistem yang ketiga yaitu sistem pelaporan manajemen. Nah, sistem ini menyediakan pihak manajemen internal berbagai laporan keuangan yang bertujuan khusus serta informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan seperti anggaran, laporan kinerja, serta laporan pertanggungjawaban. Sistem ini juga memberikan informasi keuangan internal yang dibutuhkan untuk mengelola bisnis. Nah, adapun karakteristik dari sistem informasi akuntansi yang pertama yaitu sistem informasi akuntansi melaksanakan tugas yang diperlukan. Kemudian yang kedua berpegang pada prosedur yang relatif standar. Yang ketiga yaitu menangani data secara terinci. Kemudian berfokus pada historis dan menyediakan informasi pemecahan masalah. Nah, peran dari sistem informasi akuntansi ini sendiri yaitu dapat memperbaiki kualitas dan mengurangi biaya dalam menghasilkan barang atau jasa. Kemudian dapat memperbaiki efisiensi, memperbaiki pengambilan keputusan, serta menciptakan keunggulan yang kompetitif. Nah, adapun fungsi dari sistem informasi akuntansi yaitu mengumpulkan dan menyimpan data dengan efektif dan efisien. Kemudian dapat membuat dan mencatat data transaksi secara benar dan sistematis ke dalam jurnal. Kemudian mengambil data yang diperlukan, mengubah data menjadi informasi keuangan, serta mengendalikan keuangan. Mempelajari sistem informasi akuntansi ini adalah hal yang penting dalam bidang akuntansi. Lalu, mengapa kita perlu mempelajari sistem informasi akuntansi? Alasannya karena informasi sangatlah dibutuhkan dalam pengambilan sebuah keputusan dan sistem informasi akuntansi ini merupakan bagian fundamental dalam pendidikan akuntansi. Serta data yang diolahnya pun dapat menjadi sebuah informasi yang merupakan aset penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang bergelut dalam bidang bisnis. Kemudian dengan adanya sistem informasi akuntansi ini, informasi akuntansi yang dihasilkannya pun dari sistem informasi akuntansi dapat dipertanggungjawabkan untuk digunakan dalam mengambil keputusan mengenai keuangan perusahaan. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia yang tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.